sini sudah disebutkan sebuah masalah. Namun apapun masalahnya, minumnya teh foto sosro gitu ya. Ada kuat? Nggak ada, kayaknya ada yang soal nih. Soalnya kayak gini nih, masalahnya nih. Diketahui A itu sama dengan setengah, B itu sama dengan 2, C sama dengan 1. Nilai dari A pangkat negatif 2, B kali C pangkat 3 per AB kuadrat kali C pangkat negatif 1. Oke kawan-kawan, pertama untuk menyelesaikan soal ini ya udah kita hadapi dulu dia dengan senyuman gitu ya. Ya, solution gitu biar ada inspirasi ya, selalu tebar kebaikan gitu. Jadi gini kawan-kawan, untuk menyelesaikan soal ini maka kita harus tahu dulu sifat-sifat eksponen gitu. Dimana sifat ini sudah kita pelajari dulu waktu kita didik di SMP dan SMA gitu ya. Oh langsung saja nah gitu kan ya. Ya udah nggak apa-apa, langsung saja nah kita tulis dulu nih sifat-sifatnya. 1. Sifat-sifat eksponen. Nah, yang pertama apa? Dia betul, rajin, menabung, baik, tidak sombong. Itu mah sifat saya gitu ya. Sifat eksponen bukan begitu. Yang pertama nih, sifat eksponen itu kalau ada A itu sebenarnya basis pangkat M, lalu dia dikalikan dengan A pangkat M, maka hasilnya ini sama-sama basisnya A, ini A, nah maka hasilnya ini A pangkat M plus N. X sampai contoh misalkan contohnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Nah basisnya sama-sama 2 kali, maka dia hasilnya nanti 2 pangkat 3 tambah 4. Nah alias 2 pangkat 7 begitu ya. Next, number 2, sifat yang kedua. Kalau bagi A pangkat M dibagi A pangkat M, maka nanti hasilnya itu sama aja dengan kurang gitu. A kurang pangkat M kurangi N. Contoh misalkan X sampai 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Nah ini sama aja dengan 2 pangkat 6 kurangi 4 alias 2 pangkat, iya betul 2. Begitu? Understand ya. Yang ketiga nih, sifatnya yang ketiga itu adalah kalau dia pangkat negatif nih, dia itu nggak mau negatif, buat dia jadi positif. Asalnya kan di bawah tuh satu ya, asalnya ada per 1, tapi 1 kan itu nggak sombong ke saya itu ya. Iya gitu ya, nggak sombong, maka dia nanti ditukar posisi, 1 jadi di atas, A pangkat M di bawah, dia jadi positif gitu. Itu sifat yang number 3. Number 4 sifatnya nih, kalau ada A pangkat M dipangkatin lagi N, maka ini sama aja dengan A pangkat M kali N. Nah gitu ya, kalikan aja. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, kalau ada A pangkat 0, nggak usah mikir, ini pasti hasilnya 1. Dengan catatan A-nya dilarang keras 0, A-nya nggak boleh 0. Kenapa? Karena kalau nanti A muncul A-nya 0, nanti muncul 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 berapa? Iya betul, tak tentu gitu ya. Karena nggak tentu itu dilarang gitu ya. Tak tentu tuh, A pangkat 0 itu nggak boleh makanya. Oke, itu sifat yang kelima. Kalau berikutnya ada lagi misalkan 6, A pangkat M per B pangkat N, lalu dipangkatin lagi P, maka ini P ini semuanya ada dalam kurung. Jadi A pangkat MP kalikan per B pangkat NP gitu ya. Itu sifat yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 itu sifatnya kalau ada A pangkat berapapun itu, 1 nih. A pangkat 1, hasilnya A sendiri gitu ya. Kalau dia dipangkat 1 hasilnya dia sendiri. Kemudian udah sih selesai nih. Ada 7 kurang lebih ya. Kurangnya silahkan cari tahu sendiri gitu ya. Oke, ada 7 nih kurang lebih yang sering dipakai gitu ya. Dia dijual dari bentuk akar yang satu yang paling yang ini. Kalau ada A pangkat A akar A pangkat M akar N, nah ini sama aja dengan A pangkat M plus N. Nanti jadi maksudnya ini, kalau dia bentuk seperti ini bisa dirubah ke bentuk ini gitu ya. Itu ada 8 sifat eksponen, diantaranya harus kita ketahui. Nah berdasarkan inilah kita bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi soal yang ini, nah untuk menjawab soal ini berarti kita harus menguasai sifat-sifat yang ini. Berarti nih pertama untuk ini ya tulis lagi soalnya nih. Berarti A pangkat negatif 2 B C pangkat 3 per A B pangkat 2 C pangkat negatif 1. Nah tadi kan pangkat itu nggak mau negatif, ubah jadi positif, berarti sama aja dengan nih, kalau terus ini sama dengan ketunjuk aja ya, 1 per A pangkat 2 kali B kali C pangkat 3 ya, 3 ke per A B pangkat 2 C juga sama, ganti 1 per C pangkat 1 gitu. Nah tugas kita sekarang ganti nih, A B C nya kan sudah ketahui, A nya setengah, B nya 2, C nya 1, ya udah ganti 1 per A nya berapa tuh, setengah, berarti setengah pangkatin 2 kali B nya berapa,
2 kan, kali 2. C-nya juga ganti, ini kali 2, kalinya pakai kurung aja. C-nya 1 pangkat 3 per gitu. Oke. A-nya setengah lagi, B-nya kita ganti jadi 2 pangkat 2, C-nya berarti 1 per C pangkat 1 kan, C-nya kan 1. Oke, lanjut ke sini. Ini sama aja dengan 1 per 1 per 4. Nah, kalikan dengan 2. Itu kan 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 kali 2 ya 2, berarti gini. Cuman udah begini tulisannya. Yang ini setengah tulis 2 pangkat 2 kan 4. 4, 1 per bagi 1 kan ini 1. Ya udah berarti begini. Coret-coret. Nah, ini sama aja dengan 1 dibagi 1 per 4 kali 2. Nah, per. Ini coret kan jadi berapa? 2 ya, 2 gitu. Nah, ini hati-hati ini dalam membagi ini nih. 1 dibagi 1 per 4 tuh kerjakan. Atau ini kalikan dulu ke sini 2. Jadi ini harusnya menjadi 1 kali 2, 2 kan. 2 dibagi, artinya 2 dibagi 1 per 4 gitu dah. Dibagi 2. Nah, ini sama aja dengan 2 dikali. Nah, 1 per 4 kan dibalik 4 per 1. Nah, dibagi 2. Coret-coret. Jadi berapa 4 per 1? 4. Oh, jawaban yang paling tepat adalah 4. Berarti yang B. Itu kalau kita kerjakan dengan cara manual gitu ya. Bingung nggak? Bingung ya. Minimal bingung dulu ya. Karena bingung tandanya kita berpikir. Nah, kalau kita kerjakan seperti ini, nah itu kan lama tuh. Memakan waktu yang cukup lama. Maka nih banyak jalan menuju rumah gitu ya. Ini bisa kita kerjakan dengan cara depas. Gimana nih depasnya? Ya udah kita panggil aja depasnya. Depas hadirlah. Nih depas kita pakai warna biru ya. Depas gitu, sebiru hatiku gitu ya. Nih soal yang ini yang kita kerjakan sama tadi kita lingkarin dulu ya. Oke, garisin dulu maksudnya. Biar nggak ketukar. Bisa kita kerjakan dengan cara depas. Gimana caranya? Ya gampang. Prototip aja dulu ya. Jangan sampai berkedip rugi nih kalau berkedip yang ketinggalan. Nah, soalnya kan kayak gini. A pangkat negatif 2. B, C pangkat 3. Oke, per A, B pangkat 2, C pangkat negatif 1. Pertama, kita pastikan dulu bahwa mereka ada sebuah perkalian. Ini kan perkalian semua, perkalian kan. A kali B kali C kan, ini 2 A kali B kali C. Nah, pangkat itu kan kamu negatif. Ya udah, kita rubah jadi positif. Cara merubah nanti cara cepatnya gini. A pangkat negatif 2 kan negatif. Nah, pindahin kalau dia di atas, pindahin ke bawah. Kalau dia di bawah, pindahin ke atas supaya positif. Jadi A pangkat 2. Nah, gitu. B positif, ya udah tulis lagi B. C juga positif, tulis lagi C. Gitu, pangkat 3 don't forget. Nah, sekarang yang bawah A tulis lagi A karena dia positif, B juga positif, tulis lagi B pangkat 2. C negatif nih, C nggak mau negatif, masukin ke sini ke atas, berarti kalau dia di bawah ke atasin C pangkat 1. Nah, gitu. Jadi ini sama aja dengan B C3 C1. Jadi CC nih. Nah, CC gimana tuh? Berarti digunakan sifat yang pertama. C-nya 3, C-nya 1 berarti C pangkat 4. Oke, per A-nya 2, A-nya 1 berarti A pangkat 3, B pangkat 2 tetap gitu. B-nya ganti, B-nya berapa? 2. C-nya 1 pangkat 4. Oke, per A-nya setengah pangkat 3. Oke, nggak apa-apa. B-nya 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2. Ah, ini artinya 1 pangkat 4 kan 1, 2 kali 1 ya 2. Ah, per berapa? 1 pangkat 3 1. 2 pangkat 3 8. Oke. 2 pangkat 2 4. Oke, coret-coret. Nah, jadi ini berapa tuh? 2 per 1 per 2. Nah, kalau soalnya seperti ini artinya kan 2 dibagi 1 per 2 alias 2 dikali 2 per 1 alias 4. Ketemu deh jawabannya. Begitu cepat nggak? Cepet. Pas gitu ya. Depas. Mantap, mantap. Easy, steady. Mantap. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah yang B sama. Gitu ya. Jadi kalau dia negatif nanti tukar posisi aja. Kalau dia di atas ke bawah, kalau dia ada di bawah ke atasin. Iya. Oke, understand? Enough? Oke, kalau enough, next number 2. Nah, number 2 kan soalnya sama nih. Kayak barusan nih. Nah, ya udah. Berarti pertama apa? Ya udah kita hadapi dulu dia dengan senyuman, smile plus solution. Nah, kalau sudah solution ya udah kita tulis soalnya sama dengan A pangkat negatif 1 kan. Pangkatin 2 kali B pangkat 4 per C pangkat 3. Karena kita sudah tahu depasnya barusan ya udah kita langsung aja. Ini pertama ini kalikan dulu. Jadi A pangkat negatif 2 gitu. Kalikan dengan B pangkat 4 per C pangkat negatif 3. Nah, ini kan negatif. Nah, nggak mau positif, nggak mau negatif nih. Ini kalau dikalikan ke sini kan sama aja dengan A pangkat negatif 2 B pangkat 4. Itu kan kali ini. Atas kali atas, bawah kali bawah kalau kali itu. Per C pangkat negatif 3. Nah, tadi kan ini sama aja dengan kalau kita di sini B pangkat positif 4. Nah, yang A itu kan negatif, ke bawahin. Usir gitu sama kita, suruh tunggu di bawah. Nah, kamu tunggu di bawah ya. Dan bagian jadi positif. Nah, C
C itu negatif di bawah, ke atasin. Nah, jadi C pangkat 3. Udah gitu. Ya udah tinggal ganti D-nya berapa tuh? D-nya 2, 2 pangkat 4. C-nya berapa tuh? Setengah, setengah pangkat 3. Oke, per A-nya berapa tuh? Ini kan A ya, A-nya 4, 4 pangkat 2. Oke, tulis berarti. Ini 2 pangkat 4 berapa? Iya betul, 16 kali 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, per 4 pangkat 2, 16. 16, 16. Jadi jawabannya siapa tuh? Iya betul, 1/8. Berarti yang C begitu. Selesai. Understand? Any question? Enak, steady. Mantap gitu ya. Oke, kalau steady kita lanjut number 3. Number yang terakhir nih. Sama tuh. Nomor yang terakhir juga sama. Pertama kita ngapain? Ya hadapi dulu dia dengan senyuman. Smile plus solution gitu ya. Boleh kita gunakan dengan cama tadi ya, silakan kalau mau pakai cama, cara manual atau cabi, cara bingung, cara biasa gitu ya, cara bikin pusing gitu, bikin keriting ya. Boleh kita pakai depas, karena kita sudah tahu depas, udah kita pakai depas gitu, kita datangkan dia depasnya. Pertama kita tulis soalnya sama dengan X pangkat negatif 4 Y Z min 2. Itulah soalnya ya. X pangkat negatif 3 Y pangkat 2 Z pangkat negatif 4. Nah tadi ya udah, karena kita sudah tahu depasnya. Nah kalau negatif ya di atas, dia ke bawahin kan, ini negatif tuh, X-nya usir, tunggu di bawah. X pangkat 4. Oke. Y positif. Z ini dia juga negatif, usir ke bawahin. Gitu. Sekarang kita fokus yang bawah. Oh yang bawah X-nya negatif, ke atasin berarti X pangkat 3 gitu. Y-nya pangkat 2 positif, ya udah Y pangkat 2 positif. Z ini ke atasin juga karena dia negatif, Z pangkat 4. Nah gitu. Sebelum, karena ini pecahan di atas kan, pecahan tuh nilainya ya. Sebelum kita lebih jauh, kita sederhanakan dulu nih. Biar apa? Biar nggak pusing nantinya. Ini X kan 3, ini 4, coret aja, berarti nanti sisanya tinggal yang atas habis, yang bawah tinggal 1. Nah, X-nya kan diambil 4, diambil 3, 1 ya. Ini udah biarin 1. Ya ini 1 Y-nya, yang bawah 2. Berarti tinggal yang bawah kan, Y pangkat 1, karena diambil 1. Z-nya 4 yang atas, yang bawah 2. Berarti yang bawah habis, yang atas tinggal 2. Oh, ternyata bentuknya kayak gini. Ya, itu. Jadi kalau langsung bisa dimasukin ini nanti pusing bedanya. Karena dia pecahan, kalau nggak pecahan enak gitu ya. Kemudian kita ganti Z pangkat 2. Z itu kan 2 pangkatin 2. Per X-nya berapa? Itu kan dari kecil 1/3, enak ya. Y-nya 1/5. Enak kalau begini. Jadi sama aja dengan 4/1 kali 1, 1. Jadi 3 kali 15. Ini artinya sama aja dengan 4 dibagi. 1/15. Tadi bagi bisa dikalikan dengan syarat pembilangnya penyebut ini jadi pembilang. Jadi 4 kali 15/1 alias 60. Begitu. Selesai.